Halo guys, kembali lagi di channel ini. Channel yang bakalan nge-review film-film terbaik untuk kalian semua sebagai rekomendasi. Dan film kali ini berjudul Tornado. Ia mengisahkan perjalanan seorang wanita muda Jepang bernama Tornado, yang dimana ia berprofesi sebagai pemain boneka samurai keliling. Alur cerita yang berpusat pada upaya balas dendamnya setelah ayahnya yang dibunuh oleh sekelompok penjahat yang sangat kejam yang dipimpin oleh seorang pria tua yang bernama Sugarman dan putranya yang bernama Little Sugar. Bagaimana kelanjutan dari alur cerita film kali ini? Sebelum kita lanjutin, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis. Tornado. I am a son. Di awal film bermula di sebuah padang rumput di Inggris tahun 1790. Ada seorang wanita muda Jepang yang bernama Tornado sedang melarikan diri dikarenakan ia dikejar oleh sekelompok penjahat yang sangat kejam. Setelah cukup lama ia melarikan diri melewati hutan, pada akhirnya ia berhasil sampai ke sebuah rumah mewah milik seorang bangsawan. Lalu gadis yang bernama Tornado ini langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk bersembunyi. Dikarenakan rumah tersebut sangatlah besar yang hanya dihuni oleh 2 orang, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa Tornado sudah masuk ke dalam untuk bersembunyi. Namun tidak lama kemudian, para gerombolan penjahat yang mengejarnya pun sampai ke tempat yang sama. Gerombolan penjahat yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Sugarman langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk memeriksa keberadaan Tornado. Apakah benar ia bersembunyi di dalam rumah tersebut atau tidak? Setelah diperiksa ruangan demi ruangan dengan cukup lama, para anak buah Sugarman pun tidak berhasil menemukan keberadaan Tornado yang saat itu sedang bersembunyi di dalam gudang. Akan tetapi, saat para gerombolan tersebut akan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba saja anak dari Sugarman yaitu Little Sugar berhasil menemukan Tornado yang saat itu sedang bersembunyi di rumah tersebut. Namun anehnya, Little Sugar sama sekali tidak memberitahukan keadaan tersebut kepada ayahnya, apa yang sebenarnya terjadi. Dan tidak lama kemudian, Tornado pun melihat dari balik jendela rumah tersebut, para gerombolan penjahat itu pergi ke arah hutan di dekat sebuah danau. Look to me. Tidak lama kemudian, Tornado pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan berlari ke arah padang rumput yang dimana ternyata di sana ada sekelompok pemain sirkus yang sedang beristirahat. Tornado menuju ke sana untuk bersembunyi dan meminta bantuan perlindungan dari para gerombolan penjahat yang mengejarnya. Setelah itu, ia bersembunyi di sebuah pondok milik seorang pria yang bernama Crawford. Ia pun lalu menceritakan keadaan yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini kita baru dijelaskan sedikit. Ternyata kejadian tersebut bermula pada 2 hari yang lalu. Seperti biasanya, Tornado dan ayahnya yang bernama Fujin sedang berkeliling di sebuah daerah untuk melakukan sebuah pertunjukan permainan boneka samurai. Dan mereka ini berkeliling menggunakan kereta kuda. Di sela-sela aktivitas perjalanan mereka setiap pagi harinya, Fujin selalu melatih Tornado untuk mengasah kemampuannya sebagai seorang samurai. Sedangkan di sini yang sama, di balik sebuah hutan lebat, segerombolan penjahat yang baru saja berhasil melakukan perampokan besar-besaran dan mendapatkan 2 kantong emas, yang rencananya akan mereka bagi rata. Dan sang pemimpin kelompok yang bernama Sugarman menyuruh anak buahnya untuk segera berpencar dan mengamankan kantong yang berisi emas tersebut agar aman. Setelah itu, mereka pun langsung berjalan ke dalam hutan di dekat danau. Namun tanpa disengaja, mereka mampir sebentar untuk melihat pertunjukan boneka samurai yang diadakan oleh Fujin dan Tornado. Tanpa mereka sadari, kantong emas yang mereka bawa tiba-tiba saja hilang. Dan setelah itu mereka pun panik untuk mencari kemana hilangnya kantong yang berisi emas tersebut.
Ternyata di sini, saat mengadakan pertunjukan, Tornado melihat ada bocah laki-laki yang berhasil membawa kabur 2 kantong emas tersebut. Setelah itu, Tornado pun langsung mengejar dan mengambilnya dari tangan bocah tersebut, hingga ia pun menyembunyikannya di bawah kolong kereta kuda tempat penyimpanan barang. Namun, tindakan Tornado tersebut diketahui oleh Little Sugar, anak dari Sugarman. Tapi, si Little Sugar ini nggak mau memberitahukan kepada ayahnya. Dan setelah itu, Fujin dan Tornado pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun, sementara itu, Sugarman masih marah-marah kepada anak buahnya tentang hilangnya 2 kantong emas miliknya. Di sini, Sugarman masih sempat mencurigai pelakunya adalah Fujin itu sendiri. Sempat terjadi hambatan di perjalanan yang dimana kereta kuda yang mereka tumpangi terhalang pohon besar yang sudah tumbang. Melihat hal itu, Tornado pun panik karena ia melihat gerombolan Sugarman menyusul ke arah mereka. Dengan cepatnya, Tornado lalu menyembunyikan emas tersebut di sebuah lubang pohon yang sangat besar dan menguburnya. Ia melakukan itu tanpa sepengetahuan sang ayah. Di sini, Sugarman pun langsung bertanya kepada Fujin, "Apakah kau melihat emas milikku?" Lalu Fujin pun menjawab, "Aku sama sekali tidak mengetahuinya." Namun mendengar jawaban itu, tiba-tiba saja Sugarman langsung menyuruh anak buahnya untuk memanah Fujin dari belakang. Sontak saat itu juga Fujin tewas di tempat. Melihat kejadian itu, Tornado yang ketakutan dan histeris karena ayahnya yang tewas dibunuh lalu berlari ke dalam hutan dan bersembunyi. Nah, di sini sudah sangat jelas dari alur ceritanya. Ternyata Sugarman dan kelompoknya mengejar Tornado bukan tanpa alasan, karena Tornado sudah mencuri emas milik Sugarman. Dan kita lanjutkan lagi ceritanya. Ternyata yang saat itu Tornado sedang bersembunyi di sebuah pondok sirkus itu pun diketahui oleh Sugarman dan anak buahnya. Lalu mereka pun satu persatu memeriksa pondok tersebut dan berhasil menemukan Tornado dan bocah laki-laki tersebut. Namun untuk kesekian kalinya, Tornado berhasil melarikan diri dan lolos dari mereka dikarenakan bantuan dari Crawford yang melindungi mereka. Melihat kejadian itu, Sugarman sangat kesal dan lalu dia pun memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua pondok sirkus yang ada di padang rumput tersebut. Melihat kejadian itu, seluruh penghuni pondok sirkus langsung melarikan diri dan menyelamatkan diri ke dalam hutan. Namun naas guys, si bocah laki-laki yang mencoba melarikan diri terkena anak panah di bagian kakinya. Sementara Tornado berhasil kabur dan masuk ke dalam hutan kembali. Ternyata di sini, karena keserakan Little Sugar, dia berniat membunuh Sugarman, yaitu ayah kandungnya sendiri. Namun apes guys, justru Sugarman lah yang berhasil membunuh anak kandungnya. Kita kembali ke dalam hutannya di mana saat itu Tornado kembali melihat keadaan ayahnya yang berharap ayahnya masih hidup. Namun ternyata ayahnya sudah tewas. Setelah itu Tornado pun kembali memeriksa emas yang ia kubur di dalam lubang pohon. Namun saat itu emas tersebut sudah hilang dan mengira saat itu emas tersebut sudah diambil oleh Sugarman. Namun si bocah laki-laki pun berkata bukan mereka yang mengambilnya. Ternyata emas tersebut sudah dipindahkan oleh Fujin sebelum ia tewas dan disembunyikan di atas pohon. Setelah berhasil menemukan emas tersebut, Tornado pun langsung menyembunyikan dan menenggelamkan emas tersebut ke dalam danau. Lalu Tornado pun akhirnya mengubur jasad ayah dan bocah laki-laki yang telah tewas tersebut. Dengan perasaan yang sangat benci dan penuh dendam, Tornado pun berniat akan membalaskan kematian ayahnya dan akan membunuh Sugarman beserta kelompoknya. Scene keesokan paginya pun tiba. Rencana yang sudah disusun oleh Tornado pun akhirnya ia lakukan. Hingga satu persatu anak buah dari Sugarman pun ia bunuh di dalam hutan tersebut. Dan hal terakhir yang ia lakukan adalah membunuh Sugarman yang saat itu sudah terluka parah.
Sekian dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya karena semua itu gratis. Tornado. I am a Sunday.